Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Juragan Ayam. Nah, ini di kandangnya Bos Didin yang di samping rumah dengan suasana baru. Kanan dan kiri ini birdingan semua. Ikut kemitraan baru, ikut Ganesha kali ini ya. Dengan populasi 9.000 ekor. Ini usia 2 hari. 2 hari lebih karena kemarin hari Rabu check in itu jam 6 pagi dan ini hari Jumat malam ya. Ini di lantai 2, kita belum bisa birding di lantai 1 yang menggunakan rak conveyor karena kemarin ada renovasi dan sampai hari ini belum jadi. Jadi birdingan tetap di lantai 2. Nah, kita lihat kondisi ayamnya. Bisa dilihat ya teman-teman, penyebaran cukup merata. Kemudian tadi saya cek untuk tembolok bagus ya, isi semua, isi pakan ya. Berarti ayam aktif makan. Nah, penyebaran bisa dikatakan cukup merata. Yang ikut kemitraan Ganesha boleh komen bagaimana hasilnya selama ini, bagus apa enggak. Dari PT lama kita coba ya ikut kemitraan baru, PT baru ini, maksudnya pindah baru ini. Kalau Ganesha di daerah sini udah cukup lama ya, lumayan kuat. Di kandang yang satunya dan kandang yang baru ini digarap di Pulau Sari itu rencana masih ikut BTS ya, Bintang Tama Sentosa, cabang Tegal. Kalau dulu saya ikut cabang Purwokerto. Bedanya adalah pada usia panen. Kalau di BTS cabang Purwokerto itu pedagang rata-rata yang ambil tuh daerah sana, Purbalingga, Purwokerto, Kebumen, Purworejo dan sekitarnya. Itu bobot besar, mintanya bobot besar. Nah, kalau cabang Tegal, BTS cabang Tegal itu pedagang yang ambil biasanya daerah Pantura. Jadi DO-nya minta ayam tanggung ya, ayam menengah lah, antara 2 kilo maksimal ya 21 lah, 22 gitu. Tapi yang banyak ya di bawah 2 kilo itu biasanya cepet. Nah, oke, kembali lagi ke DOC ya. Ini kandang lebar 9 meter. Ini birdingan masing-masing lebarnya 4 meter, sini 4 meter. Masing-masing ruang itu menggunakan 10 pemanas. Jadi kanan kiri total 20 pemanas. Untuk populasi 9.000 ekor. Kemarin pertama check in ya, saya tanya Mas Didin itu katanya di bawah 40 gram. Sekarang hari ini saya belum tanya lagi udah nyempel apa belum.
Yang bagus sampling setiap hari, misalkan ngasih makan pertama pagi ya setiap pagi sampling bobot ya. Jadi kita bisa tahu FCR-nya berapa, kemudian feed intake-nya berapa, kemudian ADG hariannya berapa, bisa dikontrol seperti itu. Untuk nipple masing-masing bearing ya, sini tuh 2 line dan sini juga 2 line. Untuk baby chick 4 line dan 4 line. Jadi cukup ya. Ayam kemana-mana dekat sama baby chick, mau minum juga dekat. Jadi insya Allah ya bagus lah. Nah, di sana ada Iping sama Eko, itu 2 orang ABK saya semua. Saya ajak buat lihat-lihat ya sambil belajar, karena kalau peternak ya nggak pernah berhenti belajar, harus selalu belajar, nyari referensi kesana kesini. Seperti itu teman-teman. Kalau di luar birding, ini di jalan ini suhunya ya sedang lah ya, nggak terlalu dingin, nggak terlalu panas. Tapi kalau kita masuk ke dalam sini, nah itu suhunya cukup. Saya nggak bawa termometer, jadi nggak bisa tahu suhunya itu berapa. Nah ini saya juga belum lihat ada termometer, jadi suhunya berapa saya juga nggak tahu. Tapi teman-teman yang sedang dalam masa birding itu diusahakan menggunakan termometer ya di setiap sudut itu, untuk mengetahui seberapa suhu di dalam kandang, di dalam birding itu. Meskipun melalui pengamatan juga bisa ya. Ketika ayam penyebarannya seperti ini merata, nah bisa dikatakan ayam nyaman. Atau mau dibantu menggunakan termometer, nah juga itu lebih bagus. Nah ini dia, wis. Kalau Eko itu barusan ABK senior ya, ikut saya lama. Nah kalau ini Iping ini baru belajar. Kapan-kapan saya akan sharing ya tentang manajemen ABK. Sebenarnya bukan buat ABK aja ya, buat karyawan lah. Kalau kita sebagai owner, dalam hal ini kan peternakan. Nah nanti saya akan sedikit sharing di lain kesempatan ya, sharing tentang manajemen ABK. Jadi kita sebagai owner juga harus bisa memperlakukan ABK dengan semestinya, karena ABK itu aset ya, asetnya owner kandang, bukan sekedar pekerja aja gitu. Gambaran besarnya seperti ini teman-teman. Misalkan saya atau kita semua punya satu kandang, punya 1 atau 2 ABK. Sebagai orang, sebagai pengusaha yang ingin berkembang, harusnya kita juga punya plan atau mimpi untuk menambah jumlah kandang atau jumlah populasi. Ketika kita menambah jumlah kandang, otomatis kita harus nyari ABK baru. Nah, di sini adalah fungsinya. Ketika kita sudah punya 1 atau 2 ABK yang bisa dipercaya, yang kita benar-benar
eh, bimbing, kita ibaratnya sekolahin, kemudian kita kasih ilmu, kasih fasilitas yang cukup, itu ABK yang tadi bakal jadi orang kepercayaan kita. Ketika kita punya kandang lagi, satu ABK ditaruh di kandang yang baru. ABK lama nyari anak buah, ABK yang satunya juga nyari anak buah. Jadi kita nggak kerepotan nyari orang kepercayaan lagi gitu, karena kita udah punya orang kepercayaan di kandang yang sebelumnya, seperti itu. Jadi kurang bijak kalau misalkan kita sebagai owner kandang memperlakukan ABK itu cuma sebagai pekerja. Nah, itu jangan sampai, karena kita juga berharap usaha peternakan kita akan lama, akan abadi, kemudian terus berkembang. Jadi ABK juga harus kita perlakukan sebagai keluarga, sebagai aset, seperti itu. Baik teman-teman, cukup sekian ya video kali ini. Di hari kedua ini cukup. Nanti kita review lagi di hari-hari berikutnya, lihat perkembangan ayamnya ya teman-teman. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau saya sok tahu, mohon maaf. Saya juga belajar, apalagi saya masih pemula ya teman-teman. Mohon maaf sekali lagi. Semoga video ini bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses peternak ayam Nusantara.